Saya pamit juga, Bu. Kamu tuh supir baru ya di sini. Jangan mentang-mentang kamu supirnya Bu Putri terus kamu seenaknya aja. Kamu nggak tahu saya siapa. Mau dipecat kamu. Loh. Ini udah waktunya buka puasa tapi kenapa nasinya masih ada ya? Kenapa malah nasi bekas aku nggak ada? Bayu kemana ya? Kan mana sih Bayu? Bay? Bu. Bentar ya, Bu. Nah, iya, Bu. Udah kamu pulang, Bu. Baik. Itu kan bekas aku, kenapa kamu makan sih? Kan aku nyuruh kamu buat makan yang belum dibuka. Supir aku kemana ya? Kayaknya belum nyampe deh. Aku juga pengen tahu sih sama supir baru aku. Aku juga pengen kenal lebih dalam sama dia. Oh iya, aku masih belum ngobrol apapun ya sama dia ya. Dan aku juga masih belum tahu rumah dia atau keluarga dia seperti apa. Ya semoga aja yang jadi supir aku tuh hari ini baik banget ya, nggak kayak supir aku yang sebelumnya. Karena supir aku yang sebelumnya itu suka banget bawa mobil aku tanpa izin aku, dan suka banget bawa pacarnya naik mobil. Ya aku cuma berdoa aja sih semoga supir yang sekarang nih emang tepat. Coba deh aku lihat ke sana, mungkin udah nyampe ya. Ini hari pertama aku kerja di sini. Aku harus memberikan yang terbaik meskipun aku hanya sebagai supir di sini. Aku nggak boleh bikin bos yang udah terima aku komplain cuman gara-gara aku nyupirnya nggak enak. Untung aja aku masih terbiasa buat nyetir mobil. Dan berkat Pak D juga aku bisa kerja di sini, ya lumayan lah buat nanti biaya adik sekolah aku. Tapi untuk makan malam adik aku kan aku belum punya duit buat beliin dia makan. Dia kan lagi sakit sekarang. Tapi untuk makan pagi dan sore udah aku siapin. Berarti nanti setelah selesai buka puasa aku harus bawa makan ke rumah. Aku harus cari makan buat adik aku. Tapi kenapa aku deg-degan juga ya? Padahal kan aku cuman buat nyupirin aja. Aku juga nggak tahu nih siapa yang bakalan aku supirin, apa bos yang punya perusahaan ini atau siapa ya. Tapi udah deh, pokoknya aku harus memberikan yang terbaik untuk kali ini. Aku nggak boleh gagal dan aku harus awet kerja di sini karena aku harus membiayai sekolah adik aku. Ya udah deh, mending aku kesana aja nungguin bos. Mobilnya yang mana ya? Bu, permisi Bu. Siapa ya? Mohon maaf ganggu waktunya Bu. Nama saya Bayu. Saya supir baru di sini. Kemarin. Oh, supir baru saya ya, yang baru masuk hari ini. Ya ini Bu Putri ya? Iya benar. Oh iya Bu. Jadi kemarin Pak di saya ke rumah saya katanya di sini butuh supir untuk supir yang punya perusahaan ini mungkin ya Bu. Jadi saya langsung masuk ke sini Bu. Iya nggak apa-apa kok. Oh ya, jadi gini, nama kamu siapa tadi? Nama saya Bayu Bu. Oh iya, saya Putri. Jadi gini Bay, keseharian kamu tuh cuman kerjanya buat nganterin aku aja kemanapun yang aku mau, dan kamu harus siap di jam berapapun buat nganterin aku. Iya Bu, jadi saya emang niat buat kerja Bu, soalnya saya emang benar-benar butuh pemasukan karena saya harus, ya ada banyak yang harus saya biayai Bu. Oh ya, hari ini saya antar kemana nih Bu?
Hari ini itu jadwal kamu nganterin saya meeting. Tapi sebelum kita berangkat, aku mau ngobrol sama kamu dulu, boleh nggak? Oh, ya boleh Bu. Emang mau ngobrol apa ya Bu? Iya banyak, baik. Kita kan baru ketemu nih, dan kamu juga ya. baru kerja bareng sama aku. Jadi kalau boleh aku mau nanya tentang kepribadian kamu. Oh, ya gak apa-apa Bu. Intinya apapun yang salah dari sikap saya, Ibu bisa langsung tegur kok Bu. Saya sebenarnya juga kaget kemarin Pak D saya ke rumah dan tiba-tiba langsung ngasih saya kerjaan. Oh ya, kamu apanya Pak Tommy? Pak Tommy itu Pak D saya Bu. Jadi selama orang tua saya udah meninggal, ayah saya juga meninggal 1 tahun yang lalu. Jadi saya numpang di rumahnya Pak D saya itu Bu. Tapi beda rumah karena Pak D punya rumah gak dipakai, akhirnya saya yang nempati Bu sama adik saya. Berarti kamu udah menganggap Pak Tommy itu sebagai ayah kamu sendiri kan? Iya bener Bu. Dia tahu semua tentang keluarga saya karena cuman dia orang yang peduli sama saya Bu. Dalam keadaan saya udah seperti ini. Dan saya juga berterima kasih banget sama beliau karena beliau udah ngasih saya kerjaan kayak gini meskipun hanya sebagai pelantara ya Bu. Terus kamu punya adik atau punya kakak? Saya punya adik 1 dan adik saya sekarang lagi sakit tapi udah saya titipkan ke Pak D untuk sementara, tapi udah lumayan mendingan sehat sih Bu. Terus ini juga jadi orang tua saya juga dulu sama Bu. Dia juga kerja di sebuah perusahaan, kerja sama orang, tapi karena orang tua saya meninggal ya akhirnya ya udah saya yang tanggung semuanya sekarang Bu. Iya, kamu harusnya semangat kerja ya, Bay. Oh iya, Bay. Emang kamu nggak apa-apa ya kerja bareng sama perempuan? Iya, gak apa-apa Bu. Iya, enggak, takutnya kamu udah punya pacar atau udah punya calon istri? Saya masih belum kepikiran ke sana Bu. Karena nggak mungkin juga ada perempuan yang mau sama saya Bu. Saya masih fokus gimana caranya saya memulihkan ekonomi. Minimal saya masih minimal saya nggak kebingungan buat cari biaya buat adik saya. Makanya saya kerja di sini buat gimana caranya biar adik saya juga kebutuhannya terpenuhi Bu. Terus misal ada perempuan yang suka sama kamu dan nerima kamu apa adanya, gimana, Bay? Iya, saya serahkan semuanya sama perempuan itu Bu. Tapi kayaknya nggak ada deh Bu. Oh iya, hari ini saya antar kemana ya Bu? Kita hari ini meeting aja, habis gitu aku kasih tahu kamu ntar lagi jalannya ya di mobil. Oh ya udah kalau kayak gitu Bu. Tapi ini sebenarnya di luar dugaan saya sih Bu. Dugaan saya pasti bakalan tegang banget karena saya harus jadi supir bos yang punya perusahaan ini. Ya enggak lah, Ternyata Bay. Ibu orangnya juga cair dan ya nggak semenegangkan yang saya pikirkan. Nggak usah manggil ibu, nggak apa-apa kok. Kamu panggil aku Putri aja. Tapi saya takut gak sopan Bu. Nggak apa-apa, kan ini aku yang minta. Beneran gak apa-apa? Nggak apa-apa, lagian kalau kamu mau curhat tentang keluarga kamu atau tentang siapapun boleh kok. Iya udah kalau gitu Put. Jangan sungkan sama aku ya. Ya makasih banyak ya Put. Ternyata bener yang disampaikan sama Pak Di aku. Kamu tuh orangnya baik banget. Dan ya nggak seserem yang aku bayangkan. Pak Tommy udah cerita apaan sama kamu? Jangan yang enggak ya. Ya dia cerita semuanya. Oh gitu. Aku juga senang banget bisa kenal sama Pak Tommy. Pak Tommy orangnya baik banget sama aku. Dia nggak pernah berkhianat sih sama kayak supir aku sebelumnya. Iya Bu, dia juga yang ngajarin saya supaya saya kerja dengan jujur. Oh ya Bu, mau berangkat sekarang? Ya udah kita berangkat sekarang yuk. Mobilnya Mobilnya gitu. di sebelah situ. Udah, Yuk. ayo Bu. Bisa nyetir mobil kan? Bisa kok Bu. Udah, di sini aja, Bay. Gak kerasa ya Bu, ternyata hari ini kerjaan saya udah beres semua Bu. Terus abis ini saya harus anterin kemana lagi Bu? Ya nggak ada sih, nganterin saya pulang aja. Oh gitu.
Emang kamu ada acara ya? Atau kamu ada kepentingan untuk keluarga kamu? Oh, enggak kok, Bu. Kalau Lagian ada nggak apa-apa, baik kamu bisa pulang kok. bentar lagi kan buka puasa, Bu. Gak apa-apa saya buka puasa di sini aja, Bu. Kamu bawa bekal kan, Bay? Kalau kamu bawa, ya nggak apa-apa. Kamu bisa buka puasa di sini kok. Saya nggak bawa bekal, Bu. Oh, nggak bawa ya? Berarti harus beli dong. Tapi kamu nggak usah beli. Aku ada nasi bungkus di dalam dan nasi bungkusnya itu 2. Yang satu udah aku makan, satunya makan kamu ya. Kebetulan hari ini tuh aku nggak puasa, jadi boleh deh makan kamu. Iya udah, Bu. Sekalian saya nunggu buka puasa dan nunggu Ibu selesai di dalam, kan nanti juga pulang bareng sama saya, Bu. Iya udah, tapi kalau kamu nggak mau nasi bungkus itu bisa beli kok, Bay. Oh, nggak apa-apa kok, Bu. Nggak apa-apa bungkus itu ya? aja. Ya. Ya udah, aku masuk dulu ya, Bay. Aku bentar aja kok. Mungkin abis buka puasa kita langsung pulang. Iya udah, Bu. Kamu tunggu sini ya. Ya. Aku kira Bu Putri itu serem ya, ternyata dia asik, malah kayak teman sendiri. Udah, mending aku duduk di sebelah sini aja. Loh, Rif, apa kabar Rif? Kamu ngapain di sini? Ini aku kerja di sini, Rif. Aku jadi supirnya Bu Putri. Ini hari pertama aku kerja. Barusan aku habis nganterin Bu Putri. Kamu kerja di sini juga, Rif? Aku udah 2 tahun di sini, yuk. Kerja gitu. di bagian kebersihan nih, barusan baru bersih-bersih. Nih, toilet para karyawan. Ya, kebetulan dong kalau kayak gitu. Berarti aku udah temennya dong di sini. Ya aku juga kaget kalau kamu tiba-tiba kerja di sini. Perasaan di sini nggak ada buka lowongan kerjaan ya. Itu, Rif. Ini namanya rezeki tak terduga, Rif. Jadi, Pak D aku itu akrab sama Bu Putri. Dan Bu Putri bilang kalau dia lagi cari supir. Dan Pak D tadi malam datang ke aku. Katanya tanpa interview, tanpa apapun. Yang penting aku punya SIM, aku langsung kerja di sini. Wah, enak banget kalau punya orang dalam kayak gitu ya. Aku aja mau jadi OB di sini. Aduh, prosesnya juga ketat banget yo. Tapi bukan orang dalam juga sih, Rif. Sebelumnya kan aku udah ada pengalaman. Jadi dia masrahkan ke Pak D aku. Cuman nggak mungkin kan Pak D aku masih nggak bantuin aku. Sedangkan aku butuh kerjaan juga. Karena mau tahu kan, beberapa tahun yang lalu semenjak orang tua aku meninggal, ayah ibu aku cuma nanggung adik aku sendirian. Dan sekarang aku malah tinggal di rumah Pak D yang lama. Iya yuk. Aku minta maaf sama kamu. Aku jarang ke rumah kamu sekarang ya, soalnya aku sibuk sama kerjaanku ini. Jadi... Udah, nggak apa-apa, Rif. Lagian rumahku udah nggak ada kok. Makanya aku kan sekarang tinggal di rumah Pak D aku. Ya, sekarang gimana saudara kamu? Dia tuh lagi sakit, Rif, sebenarnya, tapi udah mendingan. Jadi waktu itu kan kamu waktu di rumahku yang lama, adik aku kan sering sakit emang. Cuman sekarang udah mulai proses penyembuhan, udah hampir 85%. Syukurlah kalau gitu ya. Dan ya beruntung juga kamu udah dapat kerjaan. Jadi ya jadi seorang kakak itu berat, tapi namanya juga saudara, yaitu tanggung jawab kita lah sebagai orang yang lebih tua, dan yang bisa cari kerja kan cuma kita. Nah, itu dia, Rif. Makanya aku nggak pengen adik aku tuh kekurangan, apalagi butuh biaya sekolah kan. Oh ya, Rif, aku mau nanya sama kamu. Di sini emang nggak ada bukber ya, Rif? Kalau di kantor kan biasanya ada bukber, Rif. Ya biasalah, kalau kita kan butuh makan gratis, Rif. Ya kalau misalkan emang dari kantor ini emang disediakan setiap buka puasa kita dikasih nasi bungkus kayak nasi kotak, kayak itu pun juga menunya beda-beda tiap harinya. Ya kalau misalkan bagian yang elit-elit mungkin nggak dimakan kayak gitu, mereka itu lebih milih buka bersama di restoran yang mahal-mahal. Beda sama kita kan mirip. Jadi Iya sih, Rif. ya kadang ada punya karyawan yang emang ya katanya anti nasi kotak, jadi ya aku ambil bawa pulang, lumayan lah buat orang-orang di rumah. Tapi ya aku dikasih sama Bu Putri, Rif, buat buka puasa, ya lumayan lah. Terus selama kerja di sini apa aja nih yang harus aku kerjakan? Pasti kamu kan udah pengalaman yang Bu Putri nggak suka mungkin. Tapi anehnya, Rif, Bu Putri ini nggak mau aku panggil ibu. Dia malah nyuruh aku manggil
namanya. Kalau dia itu dipanggil ibu sama aku, dia bakalan marah katanya Rif. Ya turutin aja itu. Tapi ya kalau misalkan kamu itu lagi keadaan berdua aja, atau ada perjalanan bisnis, kamu jadi sopir, ya kamu bisa manggil Bu Putri aja. Tapi kalau misalkan ya di depan karyawan lain, kita kan harus jaga etika juga ya. Iya, tapi Bu Putri bilang kapan aja, di mana aja, ada siapapun, aku harus panggil namanya, Rif. Waduh, bahaya kalau kayak gitu. Bahayanya gimana, Rif? Karyawan sini ini ya terkenal keras-keras orangnya. Apalagi kalau misalkan kamu bikin masalah, apalagi kamu bilang barusan harus manggil nama, terus mereka tahu, habis. Dianggapnya kamu tuh nggak sopan, kamu itu nggak punya etika, padahal tapi kamu cuma sopir. Kan Bu Putri sendiri yang minta dia. Ya itu kan, ya mungkin mereka bakal, ya itu cuma alasan kamu. Ya, repot kalau misalkan musuh atasan atau orang yang lebih berkuasa ya daripada kita kan hanya karyawan kecil ya. Ya udah deh, Rif. Mending kita ngobrol di sini aja deh, Rif. Aku capek berdiri terus, Rif. Ya udah, kita duduk aja. Ini belakangan ini suka cari muka di depan Ibu Putri. Contohnya kinerja yang kemarin, laporan yang aku selesaikan kemarin, itu atas kerja keras aku. Tapi kenapa di depan Ibu Putri seolah-olah pekerjaannya itu sangat bagus banget. Ini nggak boleh dibiarin nih. Aku harus bilang sama Bu Putri yang sebenarnya. Sebelum Windy yang ngadu yang enggak sama Bu Putri. Enak aja, aku yang kerja keras, aku yang mengerjakan semuanya dengan bagus. Yang naik jabatan Windy. Ini nggak adil. Aku harus nemuin Bu Putri nih. Win, David, kamu nggak di ruangannya? ya lagi break kelas, kerja terus sih. Iya juga sih. Oh ya, kamu gak ketemu sama Bu Putri? Enggak, mau ngapain? Ya gak apa-apa, biasanya itu kan orangnya on time, selalu ngecek ruangan karyawannya masing-masing. Tapi Tumben banget kamu kayak gitu, biasanya kamu anti banget tuh buat dicek-cek. Ya tumben aja gitu loh, Bu Putri gak seperti biasanya. Ya mungkin lagi sibuk kali, Fit. Oh iya, kamu gak tahu supir yang biasanya nganterkan Ibu Putri itu resign. Hah? Resign? Terus ada yang baru dong? Ya bisa jadi, aku kan juga nggak tahu. Aku nanya sama kamu. Aku nggak tahu apa-apa. Oh, bagus lah kalau nggak tahu. Ya aku mau cari tahu sendiri. Emang kenapa sih? Harus banget cari tahu. Kan cuma supir doang, penting buat kamu. Iya, katanya sih Bu Putri lagi cari kandidat supir yang muda, yang asik diajak ngobrol, katanya doang. Ini cuma kabar angin aja sih. Ya terus kenapa kamu nyari tahu, kamu mau mencalonkan diri jadi Ya supirnya Bu enggak Putri? lah, kan posisi aku sekarang enak ya. Oh ya, kerjaan kamu udah selesai belum? Nanti Bu Putri datang ke sini nanyain pekerjaan kamu, kamu malah belum selesai lagi. Ya sebenarnya udah hampir selesai sih. Cuma kalau misalnya Bu Putri mau ke aku, ya aku udah siap. Gitu. Oh Iya. ya, katanya bulan depan ada kenaikan jabatan. Jadi Bu Putri bakal nyeleksi karyawan yang kinerjanya bagus, yang punya potensi untuk mengembangkan perusahaan ini lebih bagus ke depannya. Kamu tahu nggak itu yang kepilih pasti siapa? Siapa? Aku. Kok ketawa sih? Kamu ya percaya diri banget sih kalau kamu yang bakal menjadi kandidat tersebut. Hah? Ya iyalah, percaya diri dong. Win. Bukannya kamu selalu itu ya? Apa? Nggak jadi deh. Ya, Apa? semoga aja kamu yang bakal naik jabatan. Udah, makasih doanya. Lagian aku juga tahu aku harus ngapain kalau misal bulan depan beneran ada kenaikan jabatan. Gitu ya. Ya udah, aku kesana dulu ya. Mau cari Pak Jono. Buru-buru banget. Ya, soalnya aku ada kepentingan sama Pak Jono.
Ya udah. Semoga kamu yang naik jabatan. Ya pasti aku lah. Yakin ya? Iya. Jadi serius ini mau ada kenaikan jabatan. Kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu nih. Udah lama kita ngobrol nih. Ini kan ntar lagi udah waktunya jam pulang kantor. Apa kamu nggak siap-siap tuh nyiapin mobilnya buat jemput Bu Putri? Katanya Bu Putri habis buka puasa, Rif. Ya aku buka puasa di sini. Wah, kita nanti bareng aja bukanya. Tapi kamu udah disiapin ya? Aku nanti harus di kantin di makanannya. Ya udah, nggak apa-apa. Ini siapa, Rif? Rif, kamu tuh gimana sih? Kok malah ngobrol di sini? Acaranya udah selesai. Ini siapa nih? Dia sopir baginya. Oh ya Bu. Oh, jadi kamu supir barunya. Saya Bayu, Bu. Saya Windy. Oh iya. Salam kenal ya Bu. Saya baru pertama kali kerja di sini, Bu. Terus kedatangan ibu ke sini untuk apa ya? Untuk Ya soalnya saya lihat kamu ngobrol aja dari tadi, Rif. Kerjaan kamu udah selesai, emang? sudah Bu. WC semuanya yang punya karyawan. Terus ini? Ini siapa yang bersihin kalau bukan kamu? Kamu juga kan? Ini baru jatuh Bu. Tadi pagi udah bersih. Ya ini tugas kamu juga, Rif, buat ngejaga daun-daunnya. Apa bisa sih? Kamu tuh supir baru ya di sini. Jangan santai-santai kerjanya. Ya, pribadinya. Terus nanti kalau ketahuan Bu. Iya terus? Bu. Emang salah. Lagian kan emang santai-santai aja kerjanya. Ya saya harus ngapain, Bu? Kan saya cuma diminta sama Bu Putri buat antar dia, Bu. Setelah saya selesai. Ya kamu kalau misal emang mau santai-santai gak usah ngajak yang lain. Enggak, Bu, Dia saya tuh- nggak ngajak, Bu. Nah, gini Bu, kebetulan dia teman saya, teman lama saya. Jadi setelah kerjaan kita selesai, kita ngobrol sembari nunggu ntar lagi kan berbuka puasa Bu. Jadi kita mau buka bareng Ibu Windy. Kamu gak usah guyon-guyon gini ya, Rif. Aku tuh lagi marah beneran. Saya nggak guyon Bu, beneran. Ini teman saya, teman lama saya. Kita punya acara untuk buka bareng nantinya. Gitu. Saya nggak nanya, Rif. Ini kerjaan kamu nih daun-daun. Kamu nggak jagain ini. Bu, kenapa marah-marah sih, Bu? Ini kan bulan puasa. Nanti cantiknya luntur loh, Bu. Apaan sih, nggak usah gombal deh. Kalian berdua yang bikin saya kesel. Saya nggak gombal, Bu. Coba tanya sama Arif. Iya Bu, nanti bisa-bisa batal puasanya Bu. Beneran. Apa sih kalian berdua tuh gak jelas, tau nggak? Malah terus sih Bu. Emang kamu yang salah, Rif. Masa saya nggak boleh marah sih kalau kamu salah? Yang punya perusahaan aja nggak pernah marah-marah. Malah melunjak kamu ya, Rif. Iya udah deh, Rif. Mending kamu lanjutin kerjaan kamu, Rif. Ya, sana. Saya ambil sapu dulu. Kamu juga. Saya pamit juga, Bu. Kamu tuh supir baru ya di sini. Jangan mentang-mentang kamu supirnya Bu Putri terus kamu seenaknya aja. Kamu nggak tahu saya siapa. Mau dipecat kamu. Kamu juga harus nurut sama saya. Belagu banget sih. Bu, saya salah apa sih, Bu? Kok Ibu marah-marah? Apalagi kita baru ketemu kan, Bu? Ya karena kamu emang ngeselin. Kayaknya Ibu harus minum obat deh, Bu. Kan kamu tuh udah kurang ajar banget ya sama saya nyuruh saya minum obat. Kamu pikir saya gila apa? Iya, enggak. Cuman marah-marah tanpa saya berbuat salah kan aneh aja, Bu. Apalagi Arif tadi. Arif udah bersihin WC. Ini nggak bersih emang. Kalau salah ya pasti saya marahin. Nggak salah juga enggak. Iya udah deh, Bu. Terus udah atau belum nih marah-marahnya, Bu? Kalau udah, Apaan sih lagian kamu emang nggak ada kerjaan kan? ntar lagi buka puasa, Bu. Buka puasa ya, Bu. Bukan urusan kamu. Iya udah. Saya cuma bilang ya sama kamu jangan berani-berani sama saya. Kamu juga harus nurut sama saya. Ya, Bu. Saya bakalan nurut sama Ibu. Bu siapa tadi namanya? Terus kamu bakal ngadu sama Bu Putri? Saya paling nanti bilang ada yang marah-marah sama saya, Bu. Bu siapa namanya? Saya udah bilang ya, jangan mentang-mentang kamu supirnya Bu Putri. Takut ya, Bu. Ngapain takut? Saya nggak salah. Terus kenapa diem pas saya bilang mau saya bilangin sama Bu Putri? Ya karena mungkin
yakin kamu bakal bilang ya enggak. Enggak, saya cuma mau bilang saya dimarahin tanpa alasan. Apaan sih, nggak jelas banget. Awas ya kamu macam-macam sama saya. Lihat aja ya kalau misal kamu macam-macam. Udah sana pergi. Kan kerjaan saya emang di sini, Bu. Tadi kamu pergi mau kemana? Mau ngelap mobil. Ya udah, lap aja. Ya udah, Bu. Sudah semua orang hari ini. Bu Putri, Iya, Fit. Ada apa ya? mohon maaf Bu, saya minta waktunya sebentar. Ini masalah pekerjaan saya yang kemarin. Yang saya mau bilang sama Ibu kalau semua laporan yang saya kerjakan itu hasil saya. Tapi Ibu tahu sendiri kan, Bu ini selalu ngaku-ngaku kerjaan orang, Bu. Sebenarnya pekerjaan Bu Windy itu bagus juga sih Bu, tapi saya gak suka kalau hasil kinerja saya yang diakuin sama Ibu Windy. Iya, kamu tenang aja. Saya percaya kok sama kamu. Dan aku juga tahu kalau Windy itu sering ngaku-ngaku pekerjaan orang lain. Karyawan kita kan juga ada yang pernah diperalat sama Windy. Saya udah tahu itu, Fit. Jadi kamu tenang aja. Sebenarnya saya gak enak mau ngomong ini sama Ibu Putri. Ya saya takutnya Ibu Putri beranggapan saya menjelek-jelekan Ibu Windy. Tapi sebagai buktinya, kemarin mitra kita memberikan penghargaan terhadap saya, Bu. Ini cuma sebagai bukti untuk kebenaran saya ngomong, Bu. Ini. Iya, Bu. Iya, ya udah. Iya, saya akui kalau kerjaan kamu itu bagus. Semua pekerjaan yang dikerjakan sama kamu, klien itu suka semua. Dan saya juga mau bilang makasih sama kamu karena kamu udah nggak pernah mengecewakan saya. Iya, Bu. Oh ya, Bu, mohon maaf nih, Bu, mau nanya. Katanya Pak Jono, supir Ibu itu resign ya, Bu? Atau diberhentikan sama Ibu? Kalau masalah itu, saya berhentikan sendiri, Fit. Kamu tahu sendiri kan, Pak Jono itu kerjanya nggak bagus. Dan saya nggak bisa nerima dia sebagai supir saya kalau kerjaan dia nggak becus. Iya, Dia Bu. selalu telat jemput saya, dia selalu bawa mobil saya tanpa pengetahuan saya, dan dia selalu bawa pacarnya naik mobil itu. Iya, sebenarnya saya udah tahu dari dulu, Bu. Tapi yang mau ngadu sama Ibu Putri saya gak enak. Kok Saya, kamu nggak ngadu sih, Fit? saya pernah mergoki Pak Jono pas waktu saya pulang kerja berduaan di taman di sebelah sana, Bu. Ya bagus lah kalau Ibu udah tahu sendiri tanpa saya memberitahu sama Ibu. Tapi ya udahlah, kita nggak usah mikirin Pak Jono karena Pak Jono itu udah keluar dari tempat kerja kita. Dan saya juga udah nemuin gantinya Pak Jono kok. Supir yang kali ini kayaknya baik banget deh. Soalnya dia tuh kalau ngobrol sama saya asik banget. Sebenarnya saya mau nanya itu juga, Bu. Ya, saya dengar dari karyawan di sini kalau Ibu mencari kandidat yang sopir yang muda, yang asik ngobrol. Apa orang tersebut muda, Bu? Iya, bisa jadi sih. Dia masih belum berkeluarga juga. Wah. Dan dia juga saudaranya Pak Tomo. Oh, iya. Ya, semoga Kamu aja. udah ketemu sama orangnya? Belum, Bu. Cuma kabar angin aja, Bu. Nebak doang. Oh gitu. Putri, Iya? Bu, saya mau ngelaporin sesuatu sama Putri. Ada apaan ya? Kenapa malah jadi ngelaporin semuanya sih? Ada masalah apa sih kalian? Ngelaporin apa, Bu? Pada Fit? Enggak, dia cuman cerita masalah kerjaan dia aja. Kamu ada apa? Iya, tadi saya ngeliat Pak Arif. Padahal kerjanya belum selesai, tapi dia memilih buat nongkrong tuh sama supir Ibu Putri. Terus ya saya juga nggak tahu sih kenapa supir Bu Putri berani petak saya juga, Bu. Oh, mungkin kamu duluan kali yang bentak-bentak. Tapi saya marahnya sama Pak Arif, Bu.
Iya, mungkin Pak Arif lagi jenuh aja di ruangannya, Win. Mungkin lagi capek sama pekerjaannya dan dia butuh refreshing buat keluar kantor. Ya saya tahu Bu, tapi kan ini udah hampir sore dan kerjaan Pak Arif juga masih belum selesai. Ya udahlah, nggak apa-apa. Lagian supir saya juga saya suruh istirahat. Kita baru datang meeting loh. Dan kamu mending jangan ngurusin pekerjaan orang lain, kamu urusin kerjaan kamu sendiri. Dan saya udah cek semua pekerjaan kamu. Saya harap kamu lebih teliti lagi ya buat mengerjakan pekerjaan kamu. Ya kurang tepat aja sih. Ya saya emang mau berencana buat ke kantor Bu Putri sih, mau lihat mau direvisi atau enggak. Nanti bisa dicek lagi ya Bu, biar saya tahu yang salah di mana. Saya udah ngecek semuanya. Saya udah ngasih tahu juga. Saya udah tandain di mana yang salah. Jadi kamu tinggal ambil di kantor saya. Iya, makasih. Kamu ya, Bu. tinggal direvisi ya. Soalnya tadi kata Pak David Bu Putri belum datang, jadi Oh gitu. Saya udah datang dari tadi kok. ya udah nanti kalau udah selesai saya mau ke Bu Putri lagi ya. Ya udah kalau gitu saya mau pergi keluar dulu ya. Jangan lupa pekerjaan kamu dicek dengan teliti. Iya, Jangan selalu menyalahkan orang lain. Iya Bu. Ya, aku gak mau apa-apa kok, Win. Aku cuma laporan kalau pekerjaan aku udah selesai, gitu doang kok. Aku gak ngomong masalah pekerjaan kamu. Ya mungkin Ibu Putri ngecek laporan kamu, makanya dia tahu. Ya Bu Putri datang sendiri ke ruangan aku. Ya, bener apa kata Bu Putri, daripada kamu marah-marah, mendingan... Kamu malah ngalihin pembicaraan nih. Ya enggak, Win. Emang seperti itu. Oh iya, Win. Katanya Bu Putri udah mendapatkan supir baru ya. Iya, waktu ketemu sama supirnya, sumpah. Dia tuh belagu banget. Terus dia tuh orangnya muda apa udah punya keluarga? Muda banget ya, aku nggak tahu lah punya keluarga banget. Cuman kelihatannya sih kayaknya enggak sih. Kayaknya Bu Putri bakal suka nih sama supirnya. Kenapa kamu iri? Ya enggak. Kamu tuh emang sering iri ya fit sama orang. Win, kalau Bu Putri suka sama supirnya, nanti dia bakal diangkat jabatannya sebagai karyawan tetap di sini. Jadi posisi kamu bakal tergeser, tau nggak? Mungkin lagian dari supir. Kenapa dia jadi supir? Cinta bisa berubah segalanya. Hati-hati loh, kamu bakal mendapatkan saingan yang berat di sini. Apalagi kamu musuhan sama supir itu. Hati-hati, kamu bakal dipecat, tau nggak? Kamu juga hati-hati. Jabatan kamu juga gini-gini aja dari dulu. Ya udah deh, aku nyari Bu Putri aja. Kamu caper ya? Lama banget sih buka puasa. Padahal udah kurang sekitar 15 menitan. Ngapain kamu di sini? Ya, emang kenapa, Bu? Kamu udah ketemu sama Bu Putri ya? Bu kenapa ketakutan banget sih, Bu? Ngapain takut? Kamu ada yang enggak kan? Saya belum ketemu ya sama Bu Putri, Bu. Saya juga nggak lancang mau masuk ke kantor ini. Kerjaan saya itu bukan di dalam kantor, tapi di sini nungguin bos saya. Awas ya kamu macam-macam sama saya. Saya tuh udah ada masalah ya sekarang. Kamu jangan sampai nambah-nambah masalah baru. Masalah apa, Bu? Oh, saya tahu. Pasti Ibu nih lagi marah-marah sama karyawan yang lain terus diaduin ya sama... Ya enggak lah, pan sih kamu pikir saya tukang marah? Ya buktinya dari tadi marah-marah, sekarang datang juga marah-marah lagi. Emang kamu yang ngeselin. Kamu tuh emang terlahir ngeselin kayak gini ya mukanya. Ya udah, Bu, saya minta maaf kalau misalkan saya salah. Saya juga karyawan baru di sini, saya nggak mau cari masalah, Bu. Intinya kalau misalkan saya sama teman saya tadi salah sama Arif, saya juga mohon maaf ya, Bu. Dan tolong jangan pecat saya dan juga Arif, soalnya kita emang bener-bener butuh kerjaan, Bu. Ya udah. Ya udah gampang, tinggal nggak usah macem-macem aja, bisa kan? Nah, saya nggak bakalan macem-macem, dan apapun yang Ibu mau, saya juga bakalan turutin karena Ibu kan atasan saya juga di sini. Kenapa baru bener sekarang sih kamu? Ya, daripada saya kena marah lagi kayak tadi, Bu. Arif aja pasti traumanya sampai besok tuh, Bu. Udah biasa sih Arif. Iya, Bu. Ya udah, saya minta maaf ya, Bu. Udah kan, Bu? Enggak saya maafin. Nah, terus
ngapain kesini? Cuman mau nanya, saya takut Iya mau ngadu bilang aja, nggak usah macem-macem. Iya Bu, tapi saran saya Bu nih, kalau apalagi bulan puasa ya sekarang, jangan suka marah-marah sama karyawan-karyawan di sini juga ya Bu. Kamu ngatur saya? Saya nggak ngatur. Ya terserah saya dong, saya mau marah. Saya mau jungkir balik, terserah saya. Kamu temenan sama Arif jadi begini, kamu kalau bisa jangan temenan sama Arif dah. Iya udah Bu, saya minta maaf ya Bu. Kalau misalkan saya mau ngomong apapun, saya bakalan salah. Kayaknya Ibu nih emang bawaannya suka marah-marah mungkin ya Bu. Makanya, Oh, kamu mau berani bilang kayak gitu juga sekarang? Maksud kamu gimana? Bawaannya suka marah-marah? iya saya kan dari tadi kan diem di sini Bu. Tiba-tiba Ibu nyamperin saya dan nuduh saya buat saya ngadu-ngadu yang enggak. Saya Padahal bukan nuduh, saya nanya. Gimana sih kamu? iya udah saya jawab kan Bu. Bentar lagi buka Lain puasa. kali jangan macem-macem ya kamu. Iya Jangan Bu. diute-ute, nih saya gampang emosi nih sekarang. Ya Bu, saya mau buka puasa ya Bu. Belum. 10 menit lagi. Pasti kamu macem-macem. Selin banget tuh cewek. Dari tadi dia habis marah sama Arif, marah sama aku. Kayaknya dia tuh nggak pantas dia ada di kantor ini. Pasti semua karyawan bakalan ketakutan kalau ketemu sama dia. Aku aja yang nggak pernah takut sama orang. Ngeri juga tuh kalau marah. Oh iya, mending aku ambil nasinya aja buat persiapan. Loh, ini punya Bu Putri nggak dihabisin ya? Ini kan nasinya 2, aku harus ngasih sama adik aku kan. Mending nasi bungkus yang belum dimakan aku bawa pulang aja ntar lagi. Adik aku kan juga masih belum makan untuk malamnya. Sekalian dia minum obat. Mending aku buka sisa nasinya Bu Putri aja. Ini udah waktunya buka puasa, tapi kenapa nasinya masih ada ya? Kenapa malah nasi bekas aku nggak ada? Bayu kemana ya? Kan di mana sih Bayu? Bay? Bu. Bentar ya Bu. Iya Bu, udah kamu pulang Bu. Baik, itu kan bekas aku, kenapa kamu makan sih? Kan aku nyuruh kamu buat makan yang belum dibuka. Iya, Aku ambilin ya, itu nggak usah dimakan, Bay. udah nggak apa-apa Bu, saya juga udah kenyang Bu. Saya minta maaf ya Bu, udah makan sisa nasinya Bu Putri. Loh, nggak apa-apa, seharusnya aku yang nggak enak sama kamu. Kamu ngapain makan bekas aku? Seharusnya tuh dikasih kucing. Enggak kok Bu, kan mubazir juga. Lagian saya kalau buka puasa nggak terlalu banyak juga. Tapi sebenarnya nasi itu mau saya bawa pulang Bu, karena adik saya juga masih belum makan Bu. Baik, kamu kan bisa bilang sama aku. Habis ini kita bisa beli makanan buat adik kamu. Kamu nggak usah kayak gini dong. Aku kan udah bilang sama kamu, ada apa-apa cerita sama aku. Saya minta maaf Bu, saya cuman nggak mau kurang ajar aja Bu. Baik, udah gini deh. Mending kamu makan nasi yang itu, terus habis itu kita pulangnya beli buat adik kamu ya. Jangan deh Bu, saya nggak enak sama Bu Putri. Udah nggak apa-apa kok Bu, saya juga udah kenyang kok. Yaudah, kalau gitu kamu buka deh bagasinya, kita ngobrol yuk. Iya Bu. Silakan Bu. Ya kamu duduk juga lah, Bay. Kamu kenapa sih harus kayak gitu? Kamu nggak enak kenapa sama aku? Ya, saya cuman kepikiran sama adik saya aja Bu. Kalau misalkan saya makan nasi
kotak-kotak nasi bungkus yang ibu kasih sama saya, terus adik saya mau makan apa, Bu? Ya kan kita bisa beli, Bay. Ya meskipun saya kurang sopan sih sebenarnya makan sisanya Bu Putri, cuman Bu Putri tadi bilang nasi sisa Bu Putri kan disuruh buang, jadi makan mubazir juga, Bu. Kamu lain kali jangan kayak gini ya. Kalau ada apa-apa mending cerita sama aku. Minta bantuan sama aku nggak apa-apa, Bay. Tapi Aku nggak mungkin nggak nolongin orang yang minta bantuan sama aku kok. ya tapi saya nggak mau merepotkan orang lain aja, Bu. Soalnya Bu Putri kan udah bantu saya buat ngasih saya kerjaan. Bay, kamu itu sekarang kerja sama aku, jadi apapun masalah kamu, ya aku bisa bantu dong. Kalau kamu kayak gini berarti kamu nggak nganggep aku sebagai atasan kamu. Iya udah, saya minta maaf ya, Bu. Tapi ini masih jadi pertanyaan sih buat saya, Bu. Kenapa Bu Putri baik banget ya sama saya? Padahal ke Arif juga katanya Bu Putri biasa aja, nggak pernah segininya juga. Iya, karena aku kasihan aja sama kamu dan aku juga tertarik ngelihat kamu kerja sama aku. Oh gitu ya, Bu. Tapi nggak ada alasan lain ya, Bu? Nggak ada kok, kamu tenang aja. Iya udah kalau kayak gitu. Oh ya, emang Ibu udah selesai semua di dalam, Bu? Masih ada beberapa yang belum sih, tapi nggak apa-apa kok, kita bentar lagi langsung pulang ya. Iya, Bu, kita ntar lagi langsung pulang. Kamu sambil makan aja nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, saya lanjutin ntar lagi aja kok, Bu. Tapi saya heran, Bu. Bu Putri ini kan sekarang secara materi, karir juga udah bagus. Tapi kenapa Bu Putri masih belum nikah ya? Tapi maaf ya, Bu, saya nggak bermaksud buat lancang sama Bu Putri. Nggak apa-apa kok, saya juga masih belum nemuin laki-laki yang cocok buat saya, Bay. Saya pernah putus sama mantan saya karena saya dimanfaatin. Oh gitu. Saya juga nggak pernah percaya lagi sih sama cowok. Tapi nggak tahu kalau sama kamu ya. Kalau sama kamu kayaknya aku percaya deh. Ya, saya mau dipercaya dari segi apa, Bu? Ya mungkin cuma dari segi kerjaan aja. Ya, dari kerjaan juga bisa dipercaya, apalagi kalau udah ada hubungan kan. Tapi nggak mungkin juga, Bu, saya punya hubungan sama orang yang seperti Bu Putri. Saya kan cuma supir di sini, Bu. Lagian ya, Bu. Tapi saya ingat sih pesan dari orang tua saya. Katanya saya dijodohkan sama anak temennya, cuman ya anak temennya itu adalah orang kaya dan orang tua saya juga dulu sebenarnya ini juga sih, Bu, orang yang berada juga. Tapi semenjak orang tua saya meninggal, semuanya jadi berantakan karena saya nggak tahu urusan kerjaan orang tua saya. Akhirnya saya jual semua untuk melunasi hutang-hutangnya. Terus misal kamu dijodohin sama perempuan itu, kamu mau nggak? Kalau saya sih kan amanah orang tua saya, Bu. Kalau misalkan aja nih ya, baik, kamu nggak usah berpikiran yang negatif. Kalau misalkan perempuan itu aku, kamu mau atau enggak? Saya nggak bakalan mikir lagi ya, Bu. Saya pasti bakalan langsung iya kan, tapi kan mustahil juga. Dan saya juga sadar diri, Bu. Saya udah nggak punya apa-apa sekarang. Mungkin itu udah nggak berlaku. Tapi baik, kamu pasti percaya kan kalau ada kata-kata yang di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin. Iya kan? Kenapa Bu Putri tiba-tiba ngomong kayak gitu, Bu? Iya kan, aku cuma bilang aja sama kamu supaya kamu lebih percaya diri aja. Iya kan? Kalau saya ngelihat Bu Putri, saya ingat sama almarhum ibu saya, Bu. Saya kayak ibu kamu ya? Iya, dari tatapannya aja. Oh ya, Bu. Bu Putri ini udah selesai kan sekarang? Udah? Kamu mau kemana? Atau kita habis ini ke kafe dulu? Saya habisin makanan yang tadi, boleh nggak, Bu? Saya Iya, masih boleh lapar kok. sebenarnya, Bu. Iya, Cuman boleh. sungkan aja sama Bu Putri. Boleh. Ya udah, ambil aja nggak apa-apa. Soalnya kan ntar lagi saya harus
sholat dulu, habis itu antar Bu Putri. Iya udah. Gak apa-apa nih Bu. Enggak mau ganti makanan yang di depan. Udah nggak apa-apa Bu, itu saya udah niatin buat adik saya. Enggak apa-apa. Bentar ya Bu. Apa ini saatnya aku ngomong sama Bayu ya? Kayaknya iya deh. Dan Bayu juga orangnya tulus banget dan kayaknya lucu banget deh kalau aku bareng sama dia. Ya udah deh. Aku kayaknya harus bilang. Kayaknya aku juga udah mulai suka sama dia sekarang. Udah. Permisi Bu. Saya kan nggak mungkin nyuruh nunggu Bu Putri buat nunggu sendirian di sini. Saya sambil makan nggak apa-apa ya Bu? Iya nggak apa-apa lah, Bay. Tapi Bu Putri udah makan kan di dalam Bu? Udah kok. Bay. Iya Bu. Aku mau ngomong hal penting boleh nggak? Atau nunggu kamu selesai makan dulu baru aku ngomong hal penting? Nggak apa-apa deh Bu. Bu Putri ngomong aja sekarang. Ini Ada apa ya, Win? Ini ada apa? Bu, mau marah-marah lagi sama saya Bu? Masih saya nggak pernah marah-marah ya. Udah deh, mending kita jangan bertengkar di sini. Kamu ada apa nyamperin saya? Ini Bu, supir Bu Putri sama si Arif nih yang kerjanya nggak bener. Kenapa kamu malah nyalain supir ini ya? Kamu gak kapok cari masalah terus. Aku campur deh. Bentar deh, Win. Emang Bayu marah-marah apa sih sama kamu? Ini bentak-bentak saya Bu. Saya kan Enggak, Bu. perempuan. Saya nggak pernah bentak-bentak. Bu, saya saksinya Bu. Cukup ya, Win. Aku juga udah capek banget sama drama di kantor kamu, di kantor ini. Kamu tuh terlalu banyak Putri drama. percaya sama saya? Nggak percaya lah. Aku lebih percaya sama Bayu karena Bayu itu calon suami aku. Apa? Jalan suami. Maksudnya Bu? Serius Bu? Iya, jadi yang kamu ceritain masalah kamu dijodohin sama orang tua kamu itu aku, Bay. Orang tua kamu berteman sama orang tua aku dan kita dijodohin. Makanya aku nyuruh Patongmu buat kamu jadi supir. Aku pengen tahu sifat kamu kayak apa. Tapi Bu, saya kan nggak pantas Bu. Bay, aku udah bilang sama kamu kalau di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin. Aku sama kamu juga manusia biasa kan? Aku juga minta maaf sama kamu. Aku udah nyuruh-nyuruh kamu buat jadi supir aku. Aku juga minta maaf. Aku udah berbohong sama kamu. Tapi ini kayaknya jalan yang terbaik deh. Tapi kan kamu juga nggak ada perasaan apapun sama aku Put. Bay, aku sayang sama kamu dan aku mulai tertarik sama kamu sejak kamu nyapa aku tadi pagi. Kalau kamu nggak ada perasaan sama aku juga nggak apa-apa kok. Tapi Pak David malah ketawa-ketawa Bu. Iya, nggak apa-apa. Serahsia aja, Pak. Dan buat kamu ya, Saya minta Win. maaf, Bu. Saya minta maaf Bu. Iya, tadi saya yang salah Bu. Dan aku juga tahu kamu kan yang sering memperalat pekerjaan David. Memperalat. Tapi Iyalah. Hati-hati kamu, Win. Kamu udah marah-marah sama calon suami. Iya Bu, saya minta maaf ya tapi Bu. nggak apa-apa kok Pak David. Lagian Bu Windy ini sebenarnya baik kok. Cuman mungkin karena tadi dia emosi sama Arif aja. Soalnya Arif dari tadi kan ngelawan. Ya udah deh, kalau kayak gitu Pak David, saya mau ngobrol sama Bu Putri gak apa-apa Pak? Boleh. Nah, kalau gitu saya permisi, Pak. Masih mau kerja kan Bu? Saya juga permisi. Iya, maaf ya. Win, ayo Win. Iya, iya Bu. Kamu ngapain di ngapain, sini? Dev? Saya mau ambil nasi bungkus dulu. Aku minta maaf sama kamu ya, Bay. Kalau kamu kesinggung sama sikap aku. Enggak apa-apa kok Bud. Tapi aku kaget aja. Ternyata orang yang dijodohkan sama aku selama ini tuh kamu. Tapi kamu yakin kan sama keputusan kamu? Kamu beneran suka sama aku Bud? Aku yakin 100% Bay. Kamu itu orang yang tepat buat jadi suami aku. Meskipun aku cuman supir. Meskipun kamu jadi supir sekarang dan nanti enggak. Kayaknya aku dijebak deh sama Pak D aku. Dia juga tahu masalah perjodohan ini. Atau kalian udah kerja sama ya? Ya aku udah sekongkol sama pade kamu. Aku harus kerja sama orang dalam kan. Gak mungkin aku ngerjain ini sendirian. Aku juga nggak tahu rumah kamu. Iya juga sih. Tapi gimana Bay tentang kamu sama aku? Siapa sih laki-laki di dunia ini yang gak suka sama kamu Put?
sikap kamu baik sama aku tadi, dan beda aja sama perempuan lain gitu. Jadi pas banget kalau kayak gitu, dan aku bersyukur banget ternyata orang yang dijodohkan sama aku itu kamu. Berarti nerima ya? Ya seharusnya aku yang nanya sama kamu terima atau enggak kalau misalkan aku, bukan misalkan sih kan, ini udah jelas aku orangnya. Iya, aku nerima kamu apa adanya kok. Ya udah kalau kayak gitu berarti kita mau ngomong sama Pak D aku ya buat masalah pernikahannya. Katanya Pak D juga mau ngomongin masalah perusahaan orang tua aku. Ada satu yang katanya almarhum orang tua aku itu bakalan dikasihkan sama aku kalau aku udah ketemu sama orang yang dijodohkan sama aku. Ya udah, kita ke rumah Pak D kamu ya, tapi sebelum itu kamu jangan makan nasi itu ya. Kita makan di luar yuk. Gak apa-apa, ini kan bekas kamu Put. Iya udah, kita langsung berangkat yuk. Ya udah yuk.